Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Kita boleh bersyukur, boleh berada di tempat ini yang terbaik, di tempat ini Tuhan. Mari bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan hingga kita sekarang boleh ada di sini dengan sehat, dengan baik. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Dan sebagai ayat pembukaan di dalam ibadah kita hari ini akan terambil dari Mazmur 36. I would like to read from Psalm 36, verses 6 and up to 10. Inilah firman Tuhan dalam Mazmur 36. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sebab pada-Mu adalah sumber hayat dan di dalam terang-Mu kami melihat ada terang. I would like to read in English. Your mercy, O Lord, is in the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness is like the great mountains. Your judgments are great, deep, O Lord. Your preserve man and beast. How precious is your loving kindness, O God. Therefore, the children of men put your trust under the shadow of your wing. Amin. Watum salam. Pertolongan kepada kita dalam ibadah kita hari ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang sama setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help in this service is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the work of His hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be among us. Amen. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Mari kita bersatu untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh hati Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian ini menyenangkan hati-Mu. Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Haleluya Lord. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, di jam yang indah, di hari Minggu siang saat ini Tuhan, bahkan sudah masuk ke sore, kami umat-Mu, domba-domba gembalaanmu, Tuhan, kami datang dan berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami mengangkat hati kami naik dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Unceasingly kami selalu bersyukur karena Tuhan berkenan akan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mau menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri memampukan kami untuk mengerti apa yang kami dengar sebentar. Memampukan kami untuk boleh membawa pulang kebenaran firman-Mu, untuk kami hidupi dalam kehidupan kami di minggu yang baru ini. Tuhan berkati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua kita yang percaya katakan amin. 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 Saya akan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudaraku. Saya mau katakan Shalom Aleichem. Bukan hanya Shalom saja, tapi Shalom Aleichem. Saudara balas bagaimana? Waalaikum Shalom. Belum tahu ya. Saya sudah mendidik banyak orang percaya di Indonesia dan di Amerika. Karena apa? Kita orang Indonesia. Waktu kita bicara hal ini, ingat saudara-saudara kita yang Muslim, waktu mereka memberikan greetings itu, mereka katakan bukan salam aja, tapi salam alaikum. Kalau kita yang menerima itu membalas waalaikumsalam, waalaikumsalam. Orang Amerika nggak ngerti itu. So kita membiasakan itu dalam kehidupan kita supaya orang Amerika ngerti. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor David dan Ibu Isyad. Puji Tuhan, di satu waktu di tahun lalu, setahun yang lalu, saya dan Evi ketemu. By the way, istri saya namanya Evi, ini dia. Saudara boleh lihat wajahnya. Itu dia, itu. Beda kan ya? Beda. Ada yang bilang, beda banget sih. Kok yang di mimbar gelap? Enggak apa-apa. LGBT, laki gelap, bini terang. So, Evi Chinese, dari Kudus, ya dibilang Cungkoren, saya ini Iniren, tapi anak-anak kami Campuren. Hebat kan? Ya begitulah, karena Tuhan yang mempertemukan kami. Nanti sebentar saya harap ada kesaksian di sambil makan itu, saudara bisa dengar. Banyak orang tanya begini, pendek saja. Evi, ketemu Pak Peter model begitu di mana? Pak Peter model begitu. Saya bilang, Tuhan ampuni orang itu, karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, model begini, ya begini-begini, pendeta loh saudara. Ya, pendeta yang jalannya lurus, bukan yang belok-belok, enggak. Nah, panjang cerita tapi udah nanti. Saya bersyukur pada Tuhan karena hari ini merupakan satu hari yang sangat khusus, tanggal 19 Januari, dan ya ini seminggu setelah kami menikah di Indonesia.
Jadi hari ini saya dan Evi merayakan anniversary yang ke-40 dan 1 minggu. Hebat ya? Siapa yang hebat? Tuhan Yesus, saudara. Bertahan 40 tahun itu gak gampang, banyak dukanya. Banyak dukanya, saudara. Tapi firman Tuhan yang saya akan ajak saudara renungkan sebentar ini dia. Next please. Yang saya tunjukkan buat saudara. Mari kita renungkan sebentar kata-kata tesis ini. Mengalami dan memiliki Roh Kudus dan kuasanya akan memampukan seseorang hamba Tuhan Adonai. Itu kata-kata yang saya pakai, bukan hidup di dalam God's best setiap hari. Kalau saudara setuju dengan saya, kita ucapkan sama-sama dulu ya. Setuju? Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Mengalami dan memiliki Roh Kudus dan kuasanya akan memampukan seseorang hamba Tuhan Adonai hidup di dalam God's best setiap hari. Saudara yakin saudara hamba Tuhan? Berapa orang yang yakin hamba Tuhan? Berapa orang tidak yakin Anda hamba Tuhan? Berarti Anda hamba hantu. Betul, saya harus bicara straight to the point. Kenapa? Banyak orang Kristen bicara hamba Tuhan tapi nggak ngerti. Saya langsung tembak, you ngerti arti kata hamba Tuhan? Apa arti hamba Tuhan? Nggak ngerti. Jadi, saudara, di sini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa saya ingin mengajar saudara. Saya nggak minta permisi sama Pastor David, tapi saya sudah tahu beliau punya hati dengan saya sama. Walaupun berbeda usia dan berbeda warna kulit, tapi hati kami sama. Puji Tuhan. Jadi ini saya mau katakan begini dulu saudara. Ada banyak orang Kristen itu bicara tentang Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus itu banyak yang enggak komplikasi. Dalam doa kelihatan sekali. Ya Roh Kudus, ya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Benar gak doa begitu? Keliru. Roh Kudus itu satu pribadi, a person. Sama kedudukannya dengan Bapa Surgawi yang kita sebut itu Bapa Surgawi, sama kedudukannya dengan Yesus, sama. Jadi dia satu pribadi, satu person. Karena saya berdoa selalu saya bilang ya Roh Kudus, bukan ya Tuhan berikan kami kuasa Roh Kudus. Munda. Anda amati redaksi kata-kata doa saya. Saya pengamat kata-kata redaksi baik dalam doa, tulisan, kata-kata yang saya baca. Ya, jadi Roh Kudus itu satu pribadi. Katakan ke sebelah kiri dan kanan saudara, Roh Kudus itu satu pribadi. Ya. Nah, boleh lihat next Pak. Nah, ini topik buat kita renungkan. Tuhan Adonai terus memikirkan saudara dan saya. Saudara setuju? Bahasa Inggrisnya berbunyi The Lord God Adonai keeps thinking of us, keeps thinking of you, keeps thinking of me. Itu bahasa Inggrisnya. Ini satu pengajaran sound Bible doctrines yang harus kita pahami baik-baik. Karena itu saya mau mengajar saudara. Saya tidak berkhotbah. Karena berkhotbah saudara puyeng nanti. Datang pulang puyeng. Saya mau mengajar saja karena apa? Saya senang mengajar. Jadi sound Bible doctrines itu artinya pemahaman kitab suci yang doktrinnya benar, bukan doktrin yang seperti gado-gado. Ya, di Indonesia ada pendeta yang doktornya itu gado-gado gelar pemahaman teologianya. STH-nya dari STT yang karismatik, kita sudah tahu. Lalu MTH-nya dari satu sekolah teologi yang mainstream, dan doktornya dari lingkungan gereja baptis. Jadi doktornya itu sudah campur aduk. Karena itu pengajaran dia juga
merasakan banyak orang percaya di Indonesia. Saya belum pernah ketemu dengan beliau itu. Tapi udahlah, saya mendoakan beliau dari jauh aja. Karena apa? Sekarang waktunya kita harus memperkuat persaudaraan kita. Amin, setuju? Jadi, kalau dia punya kekurangan, udah jangan maki dia. Doakan aja. Saudara setuju nggak? Saudara setuju? Ya harus setuju. Kenapa? Karena nanti yang ketawa apa? Setan yang ketawa. Nah, oke, jadi ini poinnya. Tuhan Adonai terus memikirkan saudara dan saya. Tuhan Adonai terus memikirkan saya dan Evi. Tuhan Adonai terus memikirkan saya waktu saya belum punya pacar. Waktu saya sedang studi di STT di Jogja. Sekolah teologi yang evangelical. Dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong siapkan saya, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya minta satu noni cungkoren Jawa. Benar. Boleh nggak minta begitu? Saudara berdoa, doakan saudara punya anak-anak. Jodoh mereka itu jangan bilang, hey, mami pengen kamu kawin sama itu. Jangan, you are not God. Setuju? Setuju. Ya, Anda banyak sekali keluarga Chinese di Indonesia yang anak-anaknya itu amburadul. Kenapa? Mami mereka mencoba menjadikan diri mami Tuhan kecil. Orang Ambon bilang itu Tuhan nau-nau. Tahu nau-nau itu idiot. Jangan. Doakan anak Anda, laki-laki perempuan, doakan. Saya mendidik diri saya untuk mendoakan anak-anak saya waktu masih kecil di Jakarta. Tumpang tangan di atas kepala mereka. Kenapa? Saya sudah diurapi waktu saya menjadi pendeta. Jadi urapan itu harus saya turunkan kepada anak-anak saya. Jangan takut. Anak-anak itu anak-anak saya sendiri. Yang kelak akan menjadi kebanggaan saya. Bukan orang lain. Ya. Next please. Nah ini dasar kebenaran firman Tuhan itu ada di kitab namanya Yeremia. Saya lihat tulisannya, ya. Tadi saya bilang di awal tadi, saya mengamati redaksi penulisan dan omongan kata-kata yang ada di Bible. Jadi kata Yeremia di Alkitab kita ini saya punya yang tebal ini loh saudara. Herannya yang bahasa Indonesianya tanpa H, artinya Yeremia. Sementara yang English version Yeremia. Ya, itu saya selalu ucapkan itu Yeremia. Even di kalangan orang-orang bule. Kenapa bukan Jeremiah tapi Yeremia? Karena apa? Bahasa Ibrani itu tidak kenal huruf J, Jakarta, tidak ada. Yang bahasa Ibrani kenal itu huruf Y, Yankee. Jadi, dan saudara lihat bahwa itu kata Yeremia, artinya Yahweh will uplift. Alkitab kita ini sudah banyak sekali yang, mohon maaf, dari mimbar ini saya harus katakan mohon maaf. Sebenarnya tidak perlu minta maaf daripada saudara, karena apa? Ini firman Tuhan yang disampaikan. Tapi saya harus katakan mohon maaf karena banyak sekali hal-hal yang sudah diplesetin oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga banyak orang percaya Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika, menjadi, dan apa yang harus saya katakan? Jadi saya encourage saudara Bapak Ibu, samping saudara punya cellphone, saudara bisa store English Bible versions. Jadi versions itu beberapa versi. Anda punya bahasa Indonesia, minta belikan Bible yang dua bahasa seperti yang saya punya ini. Kalau ada orang Indonesia datang, jangan pesan baju, Bible yang dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang New King James atau New International Version. Nah, sehingga saudara bisa belajar. Saudara lihat itu,
Yeremia 29 ayat 11. Ini satu ayat saja untuk kita renungkan. Silakan, ini dia. Nah, saudara, saudara bisa baca itu? Di sini dia. Dikatakan di sini, for I know the thoughts. Ini bahasa, ini saya terjemahkan dari bahasa Ibrani. For I know the thoughts. Kata the thoughts itu bahasa Ibraninya mahashav. Mahashav. That I think. Kata I think itu bahasa Ibraninya Hoshev. I think toward you. Hoshev Alehem. Hoshev. Nah, say Yahweh. Thoughts of shalom. Mahashavot shalom. And not of evil. To give you a future and a hope. Lalu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku tahu persis pikiran-pikiran yang aku sedang dan terus pikirkan. Karena apa? Bentuknya itu present. For I know the thoughts. Bentuknya present tense. Jadi Tuhan sedang dan terus pikirkan Anda dan saya. Tuhan terus pikirkan Evi waktu dia masih single, masih gadis. Belum membayangkan punya laki model begini. Kata orang Indonesia kan, ketemu di mana Bu Evi? Ada dalam acara ibadah, saya dirujak loh saudara. Saya bilang sama dia, untung lu ketemu gua udah jadi pendeta loh. Kalau lu ketemu gua belum jadi pendeta, gua goreng lu. Tapi sambil bercanda. Dia terus dan sedang dan terus pikirkan mengenai kamu. Demikian sabda Yahweh. Jadi pikiran-pikiran yang kamu perlukan untuk satu kehidupan yang penuh shalom dan bukan untuk hal-hal yang jahat. Saudara periksa Alkitab Anda, buka Alkitab Anda baca, sama nggak terjemahan yang lain? Lain, ini saya punya di sini loh. Jadi rancangan yang dia pakai kata rancangan, plan, betul di beberapa English Bible versions itu pakai kata plan. Saya dulu nggak ngerti kenapa ada kata plan yang dipakai, sementara bahasa Ibrani ini thoughts. Ya, jadi ya saya tidak mau persoalkan itu urusan mereka. Yang saya mau persoalkan bagaimana saya Tuhan pakai untuk membagikan kebenaran firman-Nya dengan Anda, supaya Anda datang kurang berisi pulang penuh. Begitu ya. Nah, jadi dibilang bahwa itu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-rancangan kecelakaan. No, it's not. Jadi bukan ini. Ganti-ganti soalnya. Ya itu. Bukan hal-hal yang jahat. Pikiran-pikiran untuk memberikan kamu satu hari depan yang baik dan satu pengharapan yang pasti. Jadi bukan satu masa depan yang penuh harapan, betul. Konklusinya masa depan yang penuh harapan, tapi itu bukan terjemahannya. Bukan. Sama sekali bukan terjemahannya. Satu hari depan yang baik, the bright future, dan satu pengharapan yang pasti, satu living hope. Itu bahasa orang percaya. Jadi hari depan yang bright itu, bright seperti apa ya? Bright. Karena apa? Karena yang mengucapkan itu Adonai, yang berinkarnasi menjadi Isa Al-Masih, Yesus Mesias. Dan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dia adalah terang dunia. Dia berkata, I am the light of the world. Dia katakan, you are, you. Dan saya juga termasuk. You are the light of the world. Diterjemahkan bahasa Indonesia, dari segi Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Tapi dari segi Tuhan Yesus kepada kita manusia, kamu adalah terang bagi dunia. You are not the light of the world. Kamu adalah terang dunia. No. Terjemahannya keliru.
saudara setuju dengan saya? Kita ini terang bagi dunia. Sudah berapa terang yang kita berikan kepada dunia di sekitar kita, dalam keluarga kita. Kalau saya izinkan saya bertanya, berapa terang Kristus Anda hadirkan dalam keluarga Anda? Bagi mertua, bagi ipar. Tolong dicatat. No one is perfect. Tolong dicatat. Dan ingat sampai mati, no one is perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Sekalipun saya pendeta, tapi saya belum sempurna. Dan tidak akan pernah sempurna. Karena itu saya koreksi orang-orang yang kirim WhatsApp messages ke saya baca, saya koreksi, saya balas. Saya bilang jangan pakai ini lagi, hapus, buang. Karena apa, itu nggak bagus. Kamu tertipu oleh kata-kata itu. Tanya, kenapa begitu Pak Peter? Karena gue baca, dan gue tahu, gue nggak mau lo diperdayakan oleh kata-kata yang dari WhatsApp messages itu. Asal bunyinya berbau bahasa Inggris, bahasa Inggris lalu forward kemana-mana. Hati-hati. Kalau saudara forward dan saudara tidak mengerti, itu artinya on. Karena ngerti on itu kok tetangga saya di Sleepy. Nah, jadi ini penting sekali buat kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan itu begitu peduli dengan kita, sangat peduli. Karena itu kita harus hati-hati. Ya, kalau saya bahas ini secara eksposisi panjang sekali Saudara, panjang sekali. Kata per kata, line per line. Tapi make it short saja bahwa terjemahan ini dengan terjemahan LAI beda. Saudara boleh foto, saudara pulang, saudara baca dan renungkan, bandingkan dengan Alkitab Bahasa Indonesia Saudara. Bedanya di mana? Bedanya di terjemahan. Nah itu yang terjadi. Kita lihat cepat, next please. Saya harus berhenti jam berapa ya? Pak? Ini sekarang jam 4.45. Ya. Oke, baik, itu terus. Jadi Tuhan memikirkan kita tadi itu dengan segala hal yang terjadi tadi itu, boleh mundur ke belakang sebentar. Nah itu satu hari depan yang baik, bright future, satu pengharapan yang pasti, hope, living hope. Kenapa? Ini dia, next. Supaya kita punya satu kualitas kehidupan Kristen yang maksimal. Memiliki satu kualitas kehidupan Kristen yang maksimal, ini satu keharusan. Harus terjadi dalam setiap keluarga Kristen. Harus terjadi. Sekalipun dia keluarga pendeta, juga harus terjadi dalam keluarga pendeta. Ada banyak anak-anak pendeta yang brengsek di luar sana, yang suci dalam gereja, tapi biadab di luar gereja, dan brengsek di luar gereja. Termasuk Peter Manunggutu dulu. Anak pendeta yang biadab, yang brengsek, biang kerok. Saya nggak suka, saya nggak kepengen jadi pendeta. Masuk sekolah teologi apalagi, nggak ada kerjaan. Saya benci sama papa saya. Karena dia jadi pendeta bagus di mimbar gereja, di depan jemaat. Tapi di rumah dia monster yang paling menakutkan. Saya di video ya, lihat rekaman kesaksian pribadi ini. Dulu saya berniat membunuh bapak saya. Bunuh, titik. Kenapa? Bayangkan, dari kecil saya sudah lihat di depan biji mata saya bagaimana papi saya yang pendeta yang terhormat itu, yang mutabir itu, kata orang-orang di Indonesia, memperlakukan kakak-kakak saya, kakak bunga adik, kakak perempuan cici saya Mary, kakak laki-laki yang pendeta lagi Markus, di depan biji mata saya. Saya dendam. Sudah lu tunggu lu, gua gede gua bunuh lu.
Waktu saya gede, saya tidak bunuh dia, saya mencintai dia. Kenapa? Saya sudah masuk dalam satu jalur, Tuhan merubah hidup saya menjadi baru. Karena apa? Tuhan terus memikirkan saya. Sebelum saya dilahirkan, bahkan sebelum saya ada dalam rahim mami saya. Saudara baca Yeremia pasal 1. I have chosen you before you were born. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kehidupan yang saya alami saat itu di Indonesia, satu kehidupan yang betul-betul mau dibilang sangat-sangat pertobatan saya itu oleh teman-teman saya di kampus. Mereka bilang Peter tuh udah miring kepalanya. Karena apa? Dulu aktivis mahasiswa selalu di belakang layar. Sekarang tiba-tiba kok seperti orang alim. Saya bilang gue sendiri nggak tahu kenapa gue jadi begini ya. Udah nggak ada gairah untuk berkelahi, udah nggak ada. Hati penuh dengan cinta kasih. Saya lihat teman-teman yang non-Kristen itu, saya mengasihi mereka. Saya bilang sama teman adik-adik kelas saya di Universitas Jayabaya, saya mendirikan tahun 78 Persekutuan Mahasiswa Kristen atas petunjuk dari rektor yang Muslim, dan saya dirikan dengan konsep saya, dan persekutuan itu sampai hari ini ada. Adik-adik saya sudah banyak yang melayani Tuhan, banyak yang jadi pendeta juga kemudian. Kenapa? Karena itulah yang terjadi. Tuhan terus memikirkan saya, Tuhan terus memikirkan saudara, Tuhan terus memikirkan mereka. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dengarkan baik-baik. Tuhan terus memikirkan saudara. Bahkan pada waktu saudara mengalami kritis kesehatan, sampai saudara meninggalkan dunia, Tuhan terus memikirkan saudara. Dan tidak akan pernah dia membiarkan meninggalkan orang percaya seperti yang tidak ada nilainya. Contohnya, waktu seseorang sakit, orang percaya sakit, mukanya jelek sekali. Tuh, pernah lihat? Dan begitu dia meninggal, lihat dalam peti jenazahnya, dia cantik sekali, dia ganteng sekali. Setuju? Ya. Dari mana itu terjadi? Karena itu Tuhan terus memikirkan dia. Bahkan sampai dia sudah jadi jenazah mayat, Tuhan terus memikirkan dia. Jangan Anda tanya, bro, bagaimana kita masih hidup? Itu urusan lo sendiri. Ya, jadi kita lihat ada satu kualitas kehidupan Kristen yang maksimal. Mari kita mau katakan itu kepada anak-anak kita, ya. Coba next. Ini lihat dulu latar belakang ini. Ini umat Tuhan sudah lama keluar dari Mesir, tapi mereka belum nyampe di tanah perjanjian, saudaraku. Kehidupan mereka berputar-putar aja di situ. Berapa tahun saudara masih tahu? 40 tahun. Tuhan menghukum mereka. Dan Tuhan memakai Raja Nebukadnezar untuk datang dan menyerang mereka dan membuang mereka ke Babilonia. Nah, saudara lihat itu ayat Yeremia 29 ayat 4. Dikatakan di sana, "Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon." Ini ada bandingkan lagu si Bonnie M Group, "On the river of Babylon, that sweet sad on." Ini ayatnya, Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Ya, jadi itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan memang sudah
Sudah muak lah kira-kira begitu ya. Bayangkan, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Dia bertindak dan melakukan hal yang betul-betul mengerikan. Karena itu saudara jangan coba-coba melawan Tuhan. Beritahu anak-anak saudara, didik mereka, bawa mereka menghampiri takhta dan anugerah Tuhan. Ajak mereka dalam satu family altar. Saudara punya family altar di rumah? Bangun family altar. Kalau anak-anak pagi-pagi mau ke sekolah, nanti malam sebelum mereka tidur, sebelum mereka betul-betul capek dan tertidur, ajak mereka di sekitar meja di ruang tamu atau di meja makan, baca dan renungkan firman Tuhan. Gak usah banyak ayat, satu ayat saja cukup. Dan renungkan sejenak, Papa adalah imam dalam keluarga. Berapa banyak Papa yang ada di sini, boleh saya lihat tangan-tangan? Papa, dan Pak David, Papa juga ya? Belum. Udah opa. Oh yang ini. Oh iya. Ayo Papa juga. You don't hear. Oke. Ya, jadi mari. Waktu saya dengan Evi dan anak-anak kami pergi ke Kanada, saya dapat berkat Tuhan studi 1 tahun di Kanada. Saya memperdalam Christian education, dan di situ pembentukan semakin terjadi atas firman Tuhan dalam kehidupan saya. Profesor saya head department, Dr. Nichols, Chuck Nichols, orang Amerika. Dia sangat friendly dengan saya, dan saya dididik di sana untuk bagaimana menjadikan keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan dia katakan buat saya, Peter, saya percaya dari muka kamu saya bisa lihat, dari muka saya dia bisa lihat bagaimana saya bertanggung jawab mendidik anak-anak saya. Saya tanya, how did you see me? How did you see me, Dr. Nichols? Your eyes tells me everything. Your eyes tells me everything. Dan dia mendidik saya, melatih saya untuk mengandalkan mata saya melihat orang percaya. Dan sejak itu pindah ke Amerika, saya lalu berdoa dan minta pada Tuhan, urapi mata saya. Mampukan saya melihat kehidupan orang percaya, supaya saya kenal satu demi satu, sehingga saya bisa menjadikan mereka orang-orang percaya yang solid, yang qualified, yang siap fighting apapun pergumulan mereka. Ya, waktu saya lihat Edi Hartoyo, saya langsung lihat wajahnya. Saya senang dengan Edi Hartoyo karena apa? Orangnya lugu, polos, jujur, gak ada begini-begini juga. Benar, bukan mau muji-muji Edi Hartoyo, bukan. Saya baru ketemu Pak Edi belum lama ya, bro. Berapa tahun? Belum lama kan, baru bulan. Saya merasa, dan dengan Evi kami merasa Edi Hartoyo dan Ervina ini seperti adik-adik kami. Kenapa? Karena cinta kasih Tuhan yang begitu overwhelmed. Walaupun wajah saya saudara lihat kan abu-abu kan, tapi hati saya putih loh. Benar. Don't worry lah. Amin. Be happy lah. Artinya bahwa ini semua terjadi karena Tuhan. Dan next please. Nah, Tuhan Adonai sudah mempunyai satu konsep pikiran yang sempurna dan totalitas untuk satu kehidupan masa depan yang maksimal dan yang berkualitas bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara pernah dengar sebutan fatherless daughter, fatherless son? Belum ya? Berarti saudara kurang piknik di dunia belantika kekristenan. Saya ini anak pendeta, fatherless. Papa saya hebat, dia ada di gereja, tapi dia tidak ada dalam kehidupan saya.
Setiap kali saya perlu, saya bertanya. Karena otak saya jalan di Sunday School. Guru-guru sekolah minggu itu banyak yang boceng dikit. Ngajarnya tuh asal bunyi aja. Ya, saya kira mereka tuh perlu dikasihani di Ambon itu. Gereja Protestan Maluku. Jadi, saya pulang ke rumah, saya tanya mami saya. Mami saya bilang, sana ke papi, coba tanya papi. Papi, begitu baru suara papi, ayo sana. Saya diusir. Saya bilang, mami papi enggak mau, papi usir saya keluar, pergi. Sekali, 2 kali, 3 kali lama-lama. Wah, saya dendam sekali. Dia bertugas, bertanggung jawab. Dia papa, dia pendeta, dia imam juga dalam keluarga. Saudara setuju katakan amin. Ya Pak David ya, Bapak juga imam kan? Ya. Jadi waktu anak usia remaja masih kecil, ya belum, ya katakanlah baru kelas 3, kelas 4. Otak saya ini penuh dengan hal-hal rohani. Tuhan sudah siapkan saya dari awal mula. Sebelum saya ada dalam rahim mama saya sudah Tuhan pikirkan untuk jadikan saya hambanya kelak. Tapi setan gak suka. Setan pakai papa sendiri untuk mengganggu semuanya. Papa yang pendeta. Hati-hati loh saudara. Saudara aktif di gereja, dengar baik-baik. Saudara aktif di gereja, tapi hati-hati kalau saudara kurang punya waktu, tidak punya waktu dengan Tuhan. Saudara akan jadi hamba hantu untuk keluarga saudara dan tidak jadi berkat buat banyak orang lain. Cilaka semuanya. Karena itu saudara, fatherless itu anak yang fatherless son, fatherless daughter. Itu anak laki-laki, anak perempuan yang tidak mempunyai cinta kasih seorang papa. Kita bisa lihat anak-anak remaja kita, anak-anak di mana-mana. Banyak sekali di Indonesia tuh, jutaan saudara. Saya pernah pulang ke Indonesia, bikin rekaman. Ya, ini di satu keluarga, saya dijemput dan diantar pulang. Pulang saya itu pagi dini hari. Dari turun lalu masuk dari jalan tol keluar lalu turun ke Menteng. Itu itu ada roti bakar pagi-pagi saudara. Itu baru jam 2 pagi. Saya lihat di sekitar di Menteng itu saudara, anak-anak remaja itu baju mereka itu hitam-hitam semua. Perempuan cantik-cantik kulit putih. Gelap itu kelihatan kulit mereka kulit putih. Oh saya makin gelap. Dan sopir yang mengantar saya pergi dan pulang itu juga kulitnya gelap, badannya juga gede. Dan saya sedang pakai celana blue jean, kemeja blue jean. Kami dua turun dari mobil. Saya bawa tas Alkitab yang tidak bawa Alkitab. Dengar suara gini, teke. Saya tanya sama dia, itu apa tuh? Dia bilang, bapak itu dianggap teke. Ya, saudara yang anak-anak yang nggak besar di Indonesia nggak tahu. Teke itu tekap, polisi. Teke. Ramai sekali teke itu. Begitu kami duduk pesan roti bakar dan kopi panas, kopi susu panas, saya nengok ke kiri, sudah nggak ada, lenyap, bersih, menghilang ke tempat anta beranta. Saya tanya, ya mas, udah hilang? Oh, mereka udah takut pak. Pak Peter posturnya sama-sama kita ini gelap. Yang sopirnya hitam gelap, badan gede. Yang Peter menutup juga gelap, badan gede juga. Dah sama-sama hitam gelap. Kasihan saudara, berapa banyak anak-anak yang seperti itu. Mungkin di antara mereka itu ada juga yang Kristen, who knows. Tapi pagi jam 2 itu anak-anak perempuan di tempat yang seperti itu. Bagaimana perasaan papa selaku papa dan mama di rumah? Saya lihat mereka tuh gemes, gigi saya gemeter. Kenapa? Karena kalau itu anak-anak saya, hancur hati saya.
Saya tidak layak disebut papa. Saya tidak pantas disebut papa. Papa biadab punya anak seperti begitu. Kenapa? Karena saya tidak mampu mendidik anak-anak saya. Mari saudara, kehidupan masa depan yang maksimal Tuhan sedang inginkan terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Jemaat Evangelical Christian di sini, saudara memakai kata evangelical. Saya ini juga lulus dari sebuah sekolah teologi evangelical di Jogja. Dan pemahaman teologi yang saya pegang, ini pemahaman teologi yang real evangelical. Jadi saudara renungkan apa yang saya tulis di layar itu. Mungkin saya tidak akan selesaikan ini karena waktunya, tapi ini bisa di-copy, Daniel bisa copy itu untuk disimpan di gereja, dan saudara mau copy silahkan ambil, nggak ada copyright. Ada 16 screen, ini screen yang keberapa? 11 ya? 10 ya? Yang 9 ya? Ya. Jadi berarti masih ada 7 lagi yang saya tidak akan bicara karena apa, terlalu panjang. Jadi coba yang next saja, coba lihat Daniel. Nah itu. Jadi Tuhan Adonai selalu ingin kita hidup dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Saudara aminkan itu? Ada banyak orang mau dipimpin tapi diarahkan nggak mau. Saudara tahu lagu itu? Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Ya itu. Semuanya oleh Tuhan, gak diatur sempurna. Ini lagu orang GKI. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku berserah pada Tuhan. Semua ya. Kami menikah di GKI Panglima Poli di Kebayoran Baru. Ya, jadi kenangan dengan GKI itu banyak dan kuat sekali. Tapi udahlah, itu sudah menjadi kenangan yang akan kami bawa sampai mati. Jadi Tuhan begitu mencintai saudara dan saya. Tuhan begitu mencintai anak-anak saudara, ya. Jadi ingat, kalau saudara punya anak, punya cucu, doakan dia, karena cucu itu pun membutuhkan sosok papa dalam kehidupannya. Papanya mungkin sibuk dengan banyak urusan, dan papanya itu mungkin anak Anda. Jangan marah anak Anda, jangan. Dampingi cucu itu dan bimbing dia. Katakan kepada dia, Tuhan Yesus mencintai kamu. Kamu ada di dunia ini bukan kebetulan. Kamu ada karena Tuhan Yesus punya rencana yang indah. Tapi Tuhan Yesus terus pikirkan kamu. Sebelum kamu ada dalam rahim mamimu, sampai kamu dilahirkan. Tuh, saudara pernah menyaksikan istri melahirkan, Pak? Pernah melahirkan. Saya menyaksikan bukan melahirkan. Menyaksikan waktu Evie melahirkan anak pertama kami, namanya seperti Billy juga, William, dikasih nama after Billy Graham. William dipanggil Billy. Kenapa? Karena tahun 83 saya ada ke North Carolina dengan rektor sekolah teologi tempat saya belajar di Jogja, dan kami ada di kota Charlotte, kota kelahiran Billy Graham, Charlotte. Dan di situ pagi itu saya ada menyaksikan on TV Billy Graham gunting pita, dan disebutkan oleh reporter TV jalan yang disebut dipakai itu Billy Graham Parkway. Saudara mau cek buktinya, silakan ke North Carolina, bayar sendiri tapi. Dan sampai hari ini
markas besar Billy Graham Evangelistic Association itu hadir di situ nomor 1, 1 Billy Graham Parkway, Charlotte, North Carolina. Saya pulang membawa berkat yang luar biasa. Saya nggak ngomong dengan Evi waktu dia hamil. Saya bilang, Tuhan, saya percaya ini laki. In the name of Jesus. Ini di dalam perut Evi laki-laki. Saya ngomong sendiri ke diri saya. Dan saya akan namakan ini anak William after Billy Graham. Dan betul, tanggal 14 Oktober 85 di Rumah Sakit Harapan Kita, pagi jam 9 pagi hari Senin, hujan gede, Evi melahirkan. Dan saya tungguin, saya lihat proses dari batok kepalanya keluar sampai seluruh badan keluar dari dalam rahimnya. Tuhan ajaib. Saya bersujud menyembah dia, sholat saya di hadapan Tuhan. Karena apa? Luar biasa, unspeakably, unthinkably, fantastic. Tuhan ciptakan. Jadi saya juga ingin berdoa untuk Billy. Billy, itu kamu ya? So, ya nanti saya berdoa buat kamu sebentar ya. Jadi saya mau akhiri sampai di sini aja dulu. Coba lihat layar yang berikut ke belakang. Terus, itu dia. Jadi maksud Tuhan supaya hidup di dalam God's best itu setiap hari kita memuliakan namanya. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Amin. Ya, saya sengaja tanya ibu-ibu karena apa? Ibu-ibu ini paling seru kalau di gereja. Jadi bapak-bapak biasanya diam-diam ya pada akhirnya. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Judul lagunya I Know Who Holds My Tomorrow. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know said, and today I won't be silent, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know it's tomorrow. And I know what's my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter
but I know tomorrow. And I know He holds my hand. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan terus dan selalu memikirkan kami. Makanya kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia yang tidak sempurna, sebagai suami yang tidak sempurna, sebagai istri yang tidak sempurna, sebagai anak yang tidak sempurna, sebagai pelayan-pelayan yang juga tidak sempurna Tuhan. Inilah kami. Bekerjalah lewat kehidupan kami Tuhan. Kami rindu untuk menghadirkan anak-anak, anak kandung kami, ponakan-ponakan kami, cucu-cucu kami. Biarlah mereka boleh menjadi orang-orang yang bukan fatherless, yang menjadi orang-orang yang memiliki papa yang hidup dalam Tuhan, papa yang hidup takut akan Tuhan, papa yang hidup memuliakan nama Tuhan, opa yang hidup memuliakan nama Tuhan, oma yang hidup memuliakan nama Tuhan. Siapapun dan apapun kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan, satu privilege yang Tuhan berikan kepada hamba untuk berdiri di mimbar gereja ini. Terima kasih untuk Pastor David dan Ibu Isya yang boleh kami jumpa dan berkenalan. Dan terima kasih untuk jemaat yang boleh Tuhan percayakan untuk beliau gembalakan. Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dan mau menyerahkan Roh Kudus bekerja setelah ini untuk meyakinkan orang-orang percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru, Tuhan terus dan selalu memikirkan mereka semua sampai Dia datang di awan-awan kemuliaan-Nya yang kami kenal dengan sebutan rapture. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan bersyukur. Dan semua orang katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya percaya kita sore hari ini kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus semuanya. Dan saya mengundang saudara-saudara sekarang untuk berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita lebih lagi hari ini. Kita akan mulai. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. His servant under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amin. Silakan duduk. Dan sekarang kita akan waktunya kita memberikan persembahan kita. Untuk itu saya akan berdoa untuk persembahan kita ini ya. Mari kita satu dalam berdoa kita. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami muliakan selalu.
Terima kasih kalau hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman memulai Pak Pendeta Peter Manuhutu. Dan terima kasih Tuhan untuk teguran-teguran yang telah Kau berikan kepada kami. Tolonglah kami agar diberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan semua yang telah difirmankan tadi. Dan supaya kami agar setia dan taat kepada semua yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Makasih Tuhan. Dan sekarang waktunya kami untuk memberikan persembahan kami yang tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan, dan persembahan ini yang kami bawa ini kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan dan juga dalam kotak persembahan kami dan juga yang akan dikirim melalui sel. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua terus. Dan kami naikkan doa kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat.
saudara, mungkin saudara boleh duduk. Kembali Tuhan, kami bersama-sama datang pada hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh memiliki Allah yang luar biasa dan senantiasa memikirkan keadaan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang benar-benar peduli pada kami Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa Engkau yang selalu ada bersama dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sore malam hari ini Tuhan. Ya, setiap kami boleh mengerti, dan saat ini kami boleh semakin dibuat mengerti dan mendalami Tuhan, bahwa Engkau ada selalu beserta dengan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, masa depan kami, keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan mata-Mu tidak pernah terpejam melihat kepada kami masing-masing Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Peter Manuhutu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang beserta dengan dia senantiasa. Engkau yang memberkati pelayanannya, memberkati rumah tangganya, memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Pakai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka boleh menyaksikan akan kebesaran nama-Mu Tuhan, akan kemahakuasaan-Mu, dan untuk menegakkan hukum-hukum yang berlaku di dalam kerajaan Tuhan. Pagari mereka senantiasa dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Karena kami tahu iblis akan senantiasa berusaha untuk menjegal dia Tuhan, lewat apapun caranya Tuhan. Jangan lepaskan pagar-Mu Tuhan pada kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, serta keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk setiap kami Tuhan yang saja ada pergumulan sakit penyakit. Kami bawa Pak Redi yang saat ini sedang dalam sakitnya Tuhan, dengan kansernya. Baru juga Ibu Besi Tuhan, yang baru jatuh Tuhan, sehingga cedera pada tulang bahunya Tuhan. Kami bawa juga untuk Jensen, anaknya Pak Ibu Lina dan Pak Leo. Kami bawa juga seorang hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan mereka, dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau punya rencana indah dalam kehidupan mereka masing-masing. Kuatkan mereka Tuhan. Kalau mereka harus melewati proses-proses pengobatan yang mungkin menyakitkan, yang mungkin membuat mereka menderita Tuhan, biarlah mereka juga boleh merenungkan akan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah mereka juga boleh merenungkan akan penderitaan-Mu Tuhan semasa hamba Engkau mengalami penyaliban Tuhan. Demi setiap kami semua Tuhan boleh mengalami kelepasan. Kami boleh mengalami kemerdekaan hidup bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk mereka membutuhkan surat tinggal, izin tinggal di Amerika Tuhan. Kami tetap bawa kepadamu Tuhan. Kami ketuk pintu hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan, kami mohon turunkan Tuhan mujizat-Mu Tuhan. Ya, setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendambakan surat izin tinggal di Amerika, boleh memperolehnya Tuhan dengan cara yang ajaib. Sehingga kami boleh benar-benar merasakan Tuhan kebebasan hidup di negara ini Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi negara ini Tuhan. Lewat pajak yang kami bayar Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk pergumulan rumah tangga Tuhan, dengan berpasangan dengan anak menghadapi anak-anak, anak menghadapi orang tua, ataupun dengan ipar, ataupun dengan sibling-sibling kami yang lain Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah kami semua Tuhan Yesus. Benahi setiap kami Tuhan, ubah setiap kami Tuhan, supaya dimanapun kami berada, orang bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami benar-benar menjadi kitab yang terbuka, kitab yang bisa dilihat oleh semua orang, bukan karena pengajaran di gereja, bukan karena apapun juga Tuhan,
tapi benar-benar karena Engkau ada di dalam diri kami. Dan Engkau yang membuat kami berubah, Tuhan. Tidak ada satu kuasa manapun juga yang mampu merubah kami, Tuhan. Hanya kuasa-Mu, Tuhan. Sebab itu Tuhan, berikan pada kami, setiap kami hati yang rela dan roh yang taat, Tuhan. Untuk kami boleh diubahkan oleh Engkau, boleh diajar oleh Engkau dan dibaharui oleh Engkau, Tuhan. Dan lebih lagi dipimpin oleh Engkau, Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing benar-benar menjadi roh yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan Donald Trump, Tuhan. Kami tahu Tuhan berat Tuhan bagi dia. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah mengizinkan dia naik menjadi presiden, menjadi orang nomor 1 di Amerika, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya maksud yang indah bagi Amerika. Kami ingin melihat Tuhan, tidak ada satu lutut pun yang tidak bertelut, tidak ada satu lidah pun yang tidak mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang patut disembah, Allah yang patut ditinggikan, dan Allah yang patut dihormati, Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan bangsa ini, Tuhan, yang sudah memberontak kepada-Mu, Tuhan, yang sudah berani menantang Engkau, Tuhan. Ampuni mereka, Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, Tuhan. Semuanya karena ada kuasa kegelapan yang menguasai pikiran mereka, Tuhan. Mohon di dalam nama Yesus bebaskan semuanya, Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu kami klaim janji-Mu, Tuhan Yesus, untuk bangsa Amerika ini, Tuhan. Juga untuk pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo, Tuhan. Mohon terus Tuhan dampingi dia, Tuhan Yesus. Dampingi staf-staf yang ada di bawahnya, Tuhan. Supaya mereka benar-benar berjalan sesuai dengan hikmat-Mu. Mereka boleh berjalan dengan takut akan Engkau, Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi berjalan dengan keinginan mereka sendiri, dengan ego mereka sendiri, dan benar-benar Engkau yang berkuasa atas hidup mereka, Tuhan. Dalam membuat undang-undang, dalam membuat peraturan, dalam apapun juga, Tuhan. Biar hikmat-Mu menguasai dan memegang pikiran mereka. Dan roh takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hati mereka. Udah untuk jemaat-Mu saat ini, Tuhan, yang hadir sore hari ini, biarlah kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua, Tuhan. Berkat kesehatan, berkat pelindungan dari segala bentuk macam kecelakaan atau mara bahaya atau bencana, senantiasa menyertai kami. Dan biarlah hidup kami benar-benar menjadi hidup yang berkenan kepada-Mu, Tuhan. Tidak ada satupun di antara jemaat ini yang terhilang, Tuhan. Tidak satu orang pun dari jemaat-Mu yang hadir sore hari ini tidak menangkap kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang disampaikan sore hari ini. Dan tidak ada satu firman pun yang tercurah iblis pada malam hari ini, Tuhan. Biar firman itu boleh tertanam dengan baik di dalam hati kami masing-masing. Dan pada saatnya nanti dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan jemaat ini benar-benar menjadi jemaat yang evangelikal, Tuhan. Yang memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kami terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk program gereja ini juga, Tuhan, dengan gedung ini diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Otoritas yang daripada-Mu kami hormati, Tuhan. Apapun keputusan-Mu, Tuhan, kami hormati, Tuhan. Kami akan taati. Dan kami akan berjajar, kami mohon kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan benar-benar hidup kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau sudah mengajarkan kami doa yang sangat luar biasa. Dan kami undang setiap jemaat untuk berdiri. Kita naikkan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Mari saudara, angkat tangan kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya beserta dengan kita
dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai dan hidup kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.